Saudara-saudari, para bapak dan ibu yang hadir di dalam ruang gereja ini maupun yang mengikuti dalam siaran live streaming, Shalom Alaikum. Alaikum Shalom. Di dalam kehidupan sehari-hari ada satu ajaran yang sangat populer mengenai dunia akhirat, mengenai bagaimana keadaan orang nantinya setelah kematian. Yaitu pada saat kita mati atau nanti nunggu pada saat akhir zaman akan diadakan timbang-timbangan, menimbang bagaimana amal kebaikan kita. Umpamanya, Bayu, ini orang contoh, ini nama bersifat fiktif belaka. Ini bukan Romo Bayu tapi ini nama bersifat fiktif belaka. Oh, sudah orangnya putih, cakep, baik hati, amal kebaikannya luar biasa. Orangnya mati, kemudian nanti di akhirat ditimbang, kebaikannya banyak, keburukannya sedikit, surga. Orang lain namanya Adi Siswanto. Sekali lagi nama bersifat fiktif belaka, saudara. Ini Adi Siswanto yang bukan Mikael ya. Ini Sebastian Adi Siswanto. Ini berbeda dengan pastor parokimu ya. Ini orangnya jahat banget. Baiknya sedikit. Maka ketika dia mati ditimbang jahatnya banyak, neraka. Nah, untunglah bukan Mikael Adi Siswanto, Sebastian Adi Siswanto, saudara. Nah, ini populer sekali. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat ajaran gereja Katolik tidak pernah ada ajaran mengenai timbang-timbangan seperti itu. Sebab ini populer karena memang kita di Indonesia mendengar ajaran-ajaran yang lain, sehingga mungkin dengar dari iman lain, dengar dari adat yang lain, yang populer di masyarakat. Mungkin juga kita pernah mengajarkan kepada anak kita, atau dulu mendengar dari orang tua kita, mendengar dari nenek, dari engkong, dari siapapun. Nanti kalau meninggal ditimbang amal kebaikannya. Enak saja, nggak ada timbang-timbangan. Itu bukan ajaran gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Bukan ajaran Katolik, sama sekali bukan. Tidak ada timbang-timbangan nanti di akhirat. Memangnya Tuhan jualan buah apa? Pakai timbang-timbangan. Lalu bagaimana Romo kalau tidak ditimbang nanti pada akhirat itu seperti apa? Saudara-saudari, kalau kita melihat katekismus gereja Katolik, kita mendengarkan apa yang gereja katakan kepada kita untuk menentukan nanti orang ada di surga atau di neraka. Dan memang hanya ada dua pilihan itu, saudara. Nanti ketika kita mati pilihannya hanya ada dua, surga atau neraka. Lah katanya ada purgatorium Romo. Nanti dulu kita jelaskan ya. Tapi pilihan utamanya memang hanya surga atau neraka. Bagaimana cara mendeteksinya? Kita masuk surga atau kita masuk neraka? Simple sebenarnya. Kalau kita membuka katekismus gereja, lalu kita menemukan ajaran gereja yang sejati di sana, cara untuk menguji apakah kamu nanti akan masuk neraka atau tidak. Yang pertama dibicarakan neraka dulu adalah kamu mati dalam keadaan dosa mortal atau tidak. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berdosa yang jenisnya dosa mortal, otomatis gereja katakan dia akan berada di dalam neraka. Tetapi siapa yang mati dalam keadaan tidak memiliki dosa mortal, maka dia paling kurang aman dari neraka. Akan ke surga, umumnya akan melalui purgatorium. Jadi sebenarnya cara mendeteksinya demikian. Detik saat kita mati, persis pada saat kematian adalah saat yang krusial, saat yang genting dan penting. Itulah kenapa kalau kita menghubungkan dengan doa Salam Maria, bagian terakhir kita selalu minta didoakan sekarang dan waktu kami mati. Karena pada saat kematian itu, apakah kita bersama Allah atau tidak menjadi begitu penting, saudara. Kalau kita melakukan dosa mortal, kita tidak bersama Allah. Tidak bersama Allah itu berarti terpisah dengan Allah. Bahasa sehari-harinya neraka. Itu bahasa sehari-harinya. Dosa mortal itu apa? Dan apakah ini ajaran gereja Katolik yang tidak ada landasannya? Ada landasannya, saudara. Kalau kita membuka Alkitab, di dalam surat pertama Yohanes, pada bab yang kelima, ayat yang ke-16,
kita akan menemukan satu ayat yang mengatakan ada dosa yang mendatangkan maut. Lihat nanti ya ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat 16, ada dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut di situ maksudnya apa? Dosa yang kalau kita lakukan kemudian kita mati tanpa pernah menyesal, kita akan mengalami maut. Kematian yang kedua dalam hal ini bukan kematian duniawi, tetapi kematian di akhirat, bahasa sehari-harinya masuk neraka. Jadi kalau dalam bahasa Jepang jelas dan gampang, ayat tadi itu berbunyi ada dosa yang membuat kita masuk neraka. Gereja menamanya dosa mortal karena maut dalam bahasa Latin itu berbunyi mors. Mors itu artinya mati. Mors mortal, mortal bersifat mematikan. Kata mortal itu sendiri dekat dengan bahasa kita modar. Dosa mortal, dosa yang membuat kita modar di dalam neraka. Contohnya apa, Rama? Saya kasih contoh beberapa. Penjelasannya memang tidak simpel, tapi ada beberapa hal, gampangnya beberapa dosa yang berat. 10 perintah Allah kalau Anda langgar itu mortal. Penyembahan berhala itu mortal. Pembunuhan itu mortal. Perzinahan itu mortal. Dalam bahasa simpel, habis bunuh orang, habis berzinah, kemudian modar dia, otomatis neraka. Maka saudara-saudari, hal pertama yang perlu kita lakukan, menghindari dosa yang sifatnya mortal. Lihat 10 perintah Allah, jangan langgar salah satunya, maka Anda pertama terhindar dari neraka. Terhindar dari terpisah dari Allah, dalam bahasa Alkitab maut atau kematian yang kedua menurut kitab Wahyu saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita mati dalam keadaan tidak punya dosa mortal, tetapi masih punya dosa yang lain. Karena manusia pasti tidak ada yang sempurna banget ya. Ya pastilah ya. Dosa-dosa yang berat-berat tidak dilakukan, tetapi kan yang kecil-kecil itu dilakukan juga ya. Ngomongin Romonya umpamanya gitu ya. Itu Romo kok hitam banget ya katanya begitu ya. Itu dosa loh ya. Sudah hitam botak lagi katanya begitu ya. Ya, lalu dosa-dosa yang sifatnya kecil-kecil itu ya. Mau ke gereja tadi ke sini, ya, kemudian nutup pintunya kurang kenceng, lalu suami marah kepada istri, nutup gitu dong. Nah, itu. Lalu istri ngomel-ngomel cerewet pada suami, ya itu dosa nggak Rama ya? Dosa loh itu. Tapi tenang saja, kecil. Itulah yang Alkitab katakan sebagai dosa venial, istilahnya dalam katekismus. Dosa venial menurut istilah Alkitab, kalau Anda membuka 1 Yohanes 5 ayat yang ke-17, ayat yang selanjutnya dari ayat yang tadi, dikatakan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi saudara-saudari, kalau kita mati tanpa dosa mortal tadi, selamat dari neraka. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita kan ada kesalahan-kesalahan kecil tadi yang gereja mengistilahkan dosa venial, Alkitab mengistilahkan dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, dosa yang jenis itu bisa diampuni setelah kematian kita. Dan itu dinyatakan oleh baginda junjungan kita Yesus Kristus di dalam Injil Matius pada bab yang ke-12 ayat yang ke-32. Dosa itu jenisnya dua, ada yang bisa diampuni di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Dunia yang akan datang dalam bahasa kita sehari-hari diampuni di akhirat. Ada dua jenis dosa tadi, ingat baik-baik. Dosa mortal tidak bisa diampuni begitu kita mati. Pengampunan untuk dosa mortal hanya bisa di dunia ini, yaitu dengan menggunakan pelayanan gereja yang namanya sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat, pengakuan dosa dalam istilah kita sehari-hari. Tetapi tenang, dosa venial, kalaupun nanti kita mati dalam keadaan dosa kecil-kecil itu, pengampunan masih ada setelah kematian kita, dan itu sangat alkitabiah. Betul-betul Alkitab katakan seperti itu, sehingga kita mendapat kesempatan di dalam purgatorium, dalam bahasa kita sehari-hari api penyucian.
Jangan salah mengucapkannya ya. Api penyucian. Penyucian dari kata suci dalam bahasa Indonesia artinya yang menyucikan. Jadi penyucian, bukan pencucian ya. Ini berbeda. Penyucian itu membuat suci, pencucian itu kukumbah itu ya. Jadi bukan pencucian, memangnya Tuhan laundry apa? Bukan, ya ini sedikit ya, sedikit istilah ini tapi berbeda. Purgatorium dalam bahasa Latin atau di dalam bahasa Katekismus Gereja Katolik. Jadi purgatorium itu untuk apa? Orang yang tidak terpisah dari Allah, bahasa gampangnya jelas masuk surga, namun harus dibersihkan dulu dosa venialnya. Dosa venial itu dosa kecil-kecil atau istilahnya menurut Rama Bayu dosa cincai. Maksudnya dosa cincai itu apa? Kalau kamu melakukannya tidak akan nyemplung ke neraka, tetapi nanti di akhirat tetap akan mendapatkan penghapusan, pengampunan dosa. Dan inilah saudara-saudari kita yang kita doakan adalah mereka yang berada di purgatorium supaya segera sampai kepada Tuhan. Selanjutnya saudara-saudari saya mau jelaskan. Kalau orang di purgatorium, orang di api penyucian, seandainya tidak didoakan tuh bagaimana? Saya mau mengatakan sejujurnya, simpelnya begini, simpelnya. Kalau tidak didoakan ya nanti nyampe sendiri. Karena purgatorium itu hanya berhenti sampai saat kiamat. Begitu kiamat purgatorium selesai tidak ada. Simpelnya akan nyampe sendiri. Tetapi begini, orang-orang yang berada di purgatorium saudara-saudari itu memiliki kerinduan untuk segera bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Mereka jelas masuk surga. Dalam istilah Rama Bayu, purgatorium itu surga yang tertunda. Surga yang tertunda. Mereka sudah jelas masuk ke surga. Mereka ingin berjumpa dengan kemuliaan Allah sendiri, memandang Allah wajah dengan wajah, tetapi saatnya belum tiba. Maka kalau orang bertanya, Rama, kalau di purgatorium itu orang tersiksa apa tidak? Tersiksa, tetapi siksaannya berbeda dengan siksaan neraka, saudara. Kalau neraka itu terpisah dari Allah, pokoknya siksaan berat-beratnya berat yang tidak paling kita bisa menggambarkannya. Pokoknya sudah susah sesusah-susahnya. Itu neraka. Sulit kita membayangkan tapi pokoknya susah sekali. Kalau purgatorium tersiksa apa tidak? Tersiksa juga. Tetapi siksaannya saya menggambarkan seperti ini. Itu seperti siksaannya orang yang kangen pingin bertemu tetapi waktunya belum tiba. Coba bayangkan yang pernah pacaran LDR. Nah itu LDR itu kalau yang tua-tua nggak ngerti itu LDR itu apa ya. Jadi yang manggut-manggut tadi cuman yang muda ya. Kalau yang pernah pacaran LDR jarak jauh, sudah mau pulang mau bertemu, corona. Lalu apa? Sudah kangen pengen ketemu, waktunya belum tiba, kena corona, sakitnya tuh di sini. Nah ini di purgatori itu seperti itu gambarannya. Pengen bertemu tapi saatnya belum tiba. Maka saudara-saudari kita di dunia ini mendoakan mereka untuk indulgensi mereka. Kita berbuat baik kepada mereka, menyegerakan. Yang ingin bertemu dalam kerinduan yang memuncak tadi itu kita segerakan dengan bantuan pertolongan doa-doa kita demi indulgensi bagi mereka. Bahasa simpelnya kita membuat mereka yang kangen ingin bertemu tetapi waktunya belum tiba itu kita dorong supaya segera tiba waktunya berjumpa dengan Tuhan. Dan itu berarti kita sedang mengirimkan kebaikan kepada mereka yang sudah berpulang mendahului kita. Kepada orang tua kita, kepada mama kita, kepada papa kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada engkong kita, kepada simbah kita, kepada siapa saja yang sudah mendahului kita, yang pasti di dalam hidupnya tidak sempurna karena memiliki dosa, paling kurang yang venial tadi, maka kita ada harapan mereka di purgatorium, kita dorong, kita segerakan mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan berarti ini satu bentuk kebaikan hati dari kita. Kalau dulu
pada saat mereka hidup di dunia ini, mungkin engkau kurang memperhatikan. Sebagai anak mungkin mengejar karir luar biasa, dan orang tua kurang terperhatikan sampai saatnya orang tua meninggal. Kamu belum sempat belum sempat bakti. Inilah saatnya. Karena apa? Ketika mereka sudah di alam akhirat, tidak ada hal yang lain yang dapat kita kirimkan. Satu-satunya adalah doa, permohonan, indulgensi bagi mereka. Karena mereka tidak butuh apa-apa lagi, dan memang kita tidak bisa mengirimkan apa-apa lagi. Mau ngirimkan uang, di sana tidak butuh uang. Mau ngirimkan HP, tidak butuh HP yang terbaik di sana. Mau ngirimkan makanan, tidak butuh juga. Satu-satunya pernyataan cinta dari kita adalah mendoakan mereka. Maka sekaligus setiap kali bulan November ini, tanda petik, ini juga menjadi kesempatan bagimu yang mungkin dulu ketika bersama dengan mereka yang masih hidup memiliki kekurangan, mungkin belum bisa baik kepada mereka, mungkin melalaikan mereka, mungkin ada sesuatu yang belum selesai, mungkin dulu berantem belum sampai bermaaf-maafan. Dengan inilah kita menyatakan cinta kepada mereka yang sudah mendahului kita. Demikianlah kiranya penjelasan katekese mengenai dunia akhirat dan mengenai bagaimana yang kita lakukan, kita praktekkan sekarang ini. Pernyataan cinta ini yang sedang kita lakukan. Shalom alaikum. Waalaikumsalam.